Oke, sekarang kita akan membahas tentang factory constructor, teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya sebenarnya kita udah membuat kelas dan kita menggunakan generative constructor, teman-teman. Jadi aku kasih contoh aja. Generative constructor itu adalah constructor yang biasa kita buat sebelumnya. Bahkan ini tes. Nah, ini adalah generative constructor namanya, teman-teman. Nah, ini adalah generative constructor. Jadi maksudnya konstruktor yang secara default ini adalah konstruktor yang memang seharusnya ada gitu loh, yang harus ada di dalam sebuah kelas. Nah, tapi kalau misalkan factory constructor itu sendiri, itu merupakan sebuah special constructor yang dimiliki oleh Dart, teman-teman. Oke, nah, jadi dia memberikan kekuasaan, factory constructor ini memberikan keleluasaan maksudnya dalam membuat sebuah objek dibandingkan dengan generative constructor. Nah, pada generative constructor, kita hanya bisa membuat instance dari kelas tersebut. Jadi ya kita hanya bisa membuat instance dari kelas tes ini aja, gitu. Nah, tapi sedangkan pada factory constructor, selain kita bisa nge-return instance dari kelas yang udah kita buat, kita juga bisa nge-return subclass-nya, teman-teman. Jadi, misalkan ini lebih condong pembahasannya tentang inheritance dan polymorphism sih, tapi intinya selain kita bisa nge-return kelas kita sendiri atau instance dari kelas kita sendiri, dengan factory kita bisa nge-return subclass yang nge-inherit atau mewariskan sebuah properti dan lainnya dari parent class-nya. Itu dulu yang teman-teman perlu ingat. Jangan pusing dulu, karena setelah ini kita akan bahas lebih detail tentang hal itu. Oke? Dan selain itu, pada factory constructor, kita juga bisa menambahkan logic di dalam factory constructor ini. Seperti kalkulasi, if else, dan yang lainnya. Karena kalau teman-teman lihat, di generative constructor ini, kita cuma nggak bisa menambahkan logic atau apapun di sini. Tapi dengan factory constructor, kita bisa melakukan hal itu, teman-teman. Oke, sekarang kita ke sintaksnya saja, teman-teman. Ini aku ganti dulu. Aku fokus ke sintaksnya. Di contoh ini class name-nya. Anggap saja dia punya dua field, ya, teman-teman. Oke, ini type-nya. Kita anggap var1. And then final. Maksudnya ini type ini data type-nya ya. Jadi aku belum menuliskan real implementation-nya. Ini cuma sintaksnya doang. Oke, kemudian this.var2. Dan sekarang kita akan mencoba membuat factory constructor, dan ini adalah sintaksnya. Jadi kita awali dengan factory, kemudian class name dot factory name. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Seperti kita memanggil function, dan sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah factory sama dengan nama class name-nya juga bisa. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dan nah, makanya aku bilang di sini kita bisa mengimplement sebuah kalkulasi atau logic, teman-teman. Dan factory ini wajib nge-return sebuah kelas dari kelas ini, dan juga bisa nge-return subclass-nya. Oke? Oke. Dan ingat, dia menggunakan keyword ini, factory. Kemudian ada nama kelasnya, itu wajib. Dan bisa isi dot, terus nama metodenya atau nama factory name-nya. Oke? Teman-teman juga bisa menuliskannya tanpa dot factory name ini. Oke. Sekarang contohnya aja ya. Ganti ini jadi from JSON misalnya. Ini juga bisa menerima sebuah argumen. Anggap saja string, dan JSON. Anggap saja seperti ini, teman. Oke. Dan ya kurang lebih sintaksnya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat satu buah factory constructor from JSON ya, teman-teman. Dan ini sangat sering dipraktekkan pada saat nanti kita megang Flutter, teman-teman. Oke. Sekarang kita komen ini aja dulu. Kemudian kita buat kelas baru namanya factory.dart. Oke. Kemudian
kita buat satu lagi main.dart. Oke, di sini kita taruh top level function kita. Oke, kemudian di sini kita akan membuat kita akan membuat satu kelas yang contain factory methodnya. Factory constructornya maksudku. Oke, kita anggap aja membuat kelas namanya person, teman-teman. Dan di sini ada 3 field. Yang pertama name, gender, dan age. Oke, string name, kemudian final string gender, and final integer age. Oke, dan ini person, dan kemudian kita this dot name, this dot gender, and then this dot Oke, sekarang kita akan membuat factory constructor-nya. Kita sebut, jadi di sini kita memperbolehkan user untuk menginputkan atau untuk menginisialisasi sebuah kelas ini dari JSON, teman-teman. Jadi makanya kita akan membuat suatu factory constructor namanya from JSON, dan kita menerima sebuah data dalam bentuk map. Oke, dynamic. Kenapa dynamic? Karena field-nya ini nggak cuman satu, tapi bisa apa aja, bisa string dan integer, maka kita taruh dynamic di sini, teman-teman. Oke. Dan kemudian ini JSON. Oke. Kemudian di sini kita convert dulu ya. Oke. String name. Oke, dan di sini JSON as string. Oke, final gender string gender JSON gender as string final integer age. Oke, JSON as integer. Oke, dan di sini hal yang wajib adalah kita nge-return untuk menginisialisasi kelasnya ini, return objeknya ini, agar kita bisa menginisialisasi sebuah objek dari kelas ini atau subkelasnya. Tapi karena ini nggak punya subclass, kita harus nge-return kelas ini, teman-teman. Jadi person, oke, name, gender, dan age. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan sekarang kita akan coba, teman-teman, untuk menginisialisasikan di sini. Kita menginisialisasikan dua. Oke, person. Nah, oke, kita pertama make generative constructor-nya. Oke, dan gendernya male 12. Oke, Oke. Kemudian yang kedua kita menggunakan map. Jadi kita define mapnya dulu aja. JSON. Oke, seperti ini. Oke, sama name. Gender. Dan age kita taruh 19. Oke. Dan kita buat person dot from JSON. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan ngeprint namanya dari person 1 dan person 2. Print person dot. Oke. Udah. Sekarang kita coba run. Dart run. Oke. Kita lihat, nah, putra, putri. Jadi di sini kita menggunakan generative constructor biasa. Oke. Dan di sini kita menggunakan factory constructor, yaitu from JSON. Dan ingat, kita harus sesuaikan ini juga karena kita menerimanya map of string and dynamic. Jadi kita harus sesuaikan juga di sini, teman-teman. Karena kita buatnya seperti ini, di sini seperti ini.
dia akan convert seperti itu. Oke. Ya, itu merupakan common use case dari kegunaan factory constructor. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang inheritance, teman-teman.